Pemirsa Bahasa Basi, masih dibahas anak bahas ini, dan sekarang kita menghadirkan keluarga harmonis. Kenapa kita menghadirkan keluarga harmonis? Kalau misalnya Anda penonton setia Bahasa Basi, kita dari setiap narasumber kita mendapat satu benang merah. Kalau ingin menghasilkan anak yang berkualitas, berawal dari keluarganya memang harus berkualitas terlebih dahulu. Betul, karena kan orang tua pastinya harus menjadi tauladan yang baik buat anak. Bener. Kalau keluarga artinya ayah bundanya sudah menciptakan sesuatu yang harmonis, yakin deh anaknya juga insya Allah bisa mengikuti jejak orang tuanya. Nah, ini kita lihat nih dari berbagai pemberitaan media, kalian berdua itu termasuk pasangan yang bisa dibilang ya cukup ideal lah. Kita nggak bisa bilang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah. Cukup itu 6 angkanya loh. Kenapa? Cukup itu 6. Cukup itu 6. Oh, kalau gitu jangan lebih cukup. Dari cukup 7. 8 ya 8. 8 dari 10 8. Kalian mendekati kriteria itu. Tapi sebelum kita ngomongin sekarang mereka sebagai keluarga, flashback dulu ke 7 tahun yang lalu. Iya. Hampir 7 tahun yang lalu. Hampir 7 tahun yang lalu itu menikah. Tapi pacaran 3 tahun. 3 tahun. Nah, awal bisa ketemu di flashback dulu. Banyak yang nggak tahu kalau dulu saya pertama ketemu sama Baim itu bukan waktu di kampus, waktu akhirnya tatap muka. Jadi saya udah ngelihat dia dulu. Waktu itu saya kan besar sama tinggalnya itu di Bangka Belitung. Jadi kalau liburan ke rumah Eyang di Jakarta, saya diajak sama tante saya belanja di supermarket gitu. Terus saya lihat ada cowok rambutnya gondrong gitu. Oh ya, dulu dia rambutnya panjang ya. Bener. Mana wig itu ya? Emang pakai wig itu? Dan dorong troli sama ibunya belanja, dan itu malam minggu. Terus tante saya bilang, tuh kalau cari cowok nanti cari pasangan hidup yang kayak gitu. Saya waktu itu SMP ya. Yang bener. SMP. Terus berarti kamu udah tua ya waktu itu. Emang beda berapa tahun sih? Oh, SMA ya. Beda berapa tahun? Beda 4 tahun. Beda 4 tahun. SMA kok gondrong, sekolah di mana lu? Ada SMA yang gondrong ada lah. Oh gitu, rambutnya panjang banget, nggak mungkin SMA. Ada SMA yang Bapak memang. kita kok jadi berantemin di SMP atau SMA ya? Rambutnya Ya lu aja nggak setuju sih. Udah gitu, tante saya bilang tuh kalau cari yang kayak gitu, kenapa emang Tan gitu? Iya, malam minggu loh. Dia masih sempat-sempatnya ninggalin pacarnya cuman buat nemenin ibu. Berarti kan dia care banget sama ibunya gitu. Pasti dia kan sayang banget sama pacarnya. Terus saya bilang antara dua sih, dia sayang sama ibunya atau dia nggak laku, nggak punya pacar. Betul. Emang ada job. Emang ada job sepi. Terus akhirnya kita ketemu lagi waktu saya dari Putri Indonesia. Dia udah sama bandnya yang dulu. Ya, waktu itu ya. Terus udah Solo itu. Udah Solo deh, udah Solo. Udah pindah ke Solo waktu itu. Sorry, terus lanjut. Kita sama-sama jadi duta buat anti narkoba gitu. Ada satu acara. 2005 jadi mau dikenalin 2 kali nggak bisa terus saya pas ntar ya Tik ya gitu, ada mau dikenalin nih sama yang pendukung acara ini juga, siapa Baim? Oh Baim, ya udah gitu. Bentar ya, dia lagi sholat Jumat gitu. Masa aku nungguin, kan gengsi dong. Oh nggak usah nih, ntar kapan-kapan aja gitu. Oke, tapi itu menarik loh. Maksudnya out of nowhere atau ketemu sama seorang cowok gondrong yang ternyata itu Baim adalah dan belum nggak kenal sama sekali. Bisa ditunjuk dan kemudian kenalan di sebuah kampus. Iya. Tahun 2005 ya. Jadi saat itu posisinya apa? Sama-sama jadi pembicara atau Baim jadi peserta? Yang ke berapa kalinya ya di acara yang sama? Saya di situ lagi S2. Terus ada pembicara, kebetulan pas lagi hangat-hangatnya berita tentang Miss Universe, datangnya sebagai pembicara, lagi ngebahas soal personal branding, saya ingat waktu itu. Ya saya di situ jadi penonton gitu. Jadi mahasiswa ya. Penonton yang terkagum-kagum lah gitu. Masa sih terkagum-kagum? Soalnya dengar-dengar katanya bukan terkagum-kagum tapi lebih ketengil katanya. Setelah ini baru ya, dulu itunya lah, speak-speaknya dulu lah gitu kan. Jadi dia pasang pakai headset gitulah, dengerin musik, sok-sok cuek. Sebenarnya dia memancing perhatian. Emang bener saya kepancing karena saya lihat semua mahasiswa semua memberikan perhatian kepada pembicara seminar. Dia doang gitu yang duduknya juga gitu kayak nggak dengar. Saya dalam hati bilang gini, oke, mahasiswa yang satu ini saya perhatiin ya. Nanti kalau sampai ini Baim yang satu ini paling mahasiswa yang satu ini. Mahasiswa waktu itu kan nggak begitu nggak kamu Baim. Terus begini, dia mahasiswa yang satu ini kalau sampai nanti saya kasih pertanyaan dia nggak bisa jawab atau dia pertanyaannya nggak berkualitas, saya abisin dari di sini. Saya sempet gitu tadinya gitu. Oke, tapi diklarifikasi dulu. Pada saat Baim pakai headphone, sok-sok cuek, emang beneran mancing atau emang beneran lu nggak peduli dengan apa yang diomongin saat itu? Sebenarnya nggak dengar apa-apa kali. Nggak, sebenarnya pada saat itu tuh jamnya di luar jam kuliah. Lagi nggak ngapa-ngapain, terus lagi ada seperti tambahan ekstrakurikulernya. Jadi gitu. males. Jadi ya udahlah ngikut. Tapi tujuan utamanya adalah pengen ngobrol sebenarnya, bukan pengen dengerin dia ngomong.
tadinya gitu. Pengen ngobrol langsung. Langsung to the point aja gitu, langsung kita ketemu gitu. Ya udah sambil nunggu sambil dengerin headset aja tuh. Lagunya pada saat itu Milli Vanilli kalau nggak salah. Oh, lagi tren. Zaman gila, kelihatan banget tuanya ya. Kayak 2005 mana Milli Vanilli. Ya bisa aja selera lu zaman dulu. Pokoknya lagi dengerin gitu sambil dengerin sambil enggak. Tapi kayaknya bikin cengan headsetnya memang gitu. Jadi sebentar dengar belum. Oh gitu. Tapi lu tahu nggak sih sikap lu tuh tengil banget bikin orang sebel tahu? Masa sih ya? Halo. Oke, rekonstruksi. Saya sudah punya headsetnya ya. Kebetulan ini Bapak. Headset gua nggak segini juga kali. Nggak apa-apa, Ya kan ceritanya. Oh iya iya. Ini Bapak Ceritanya. bisa terima orderan buat delivery Iya, iya. juga. Halo, mau pesan apa? Paha, Paha dada. 2 ya. Ini posisi saya di meja ini kan Tika cerita di depan gitu. Oke, Tika di mana? Saya di situ. mahasiswa. Saya di podium. Gue mahasiswa, lu penjaga toilet sana. Saya nggak masuk cerita Oh, dong, iya, Pak. iya. Mahasiswa. Ceritanya kita nyimak. Kita nyimak. Nah ini mahasiswa, posisinya bener, satu bangku ada 3 orang. Oh ya? Nah gue gini, Hah, lu ngeliatin mahasiswa yang kesini? Dia ya, ngomongnya kesini. arahnya ke sana gitu maksudnya. Ini temen gue cowok yang ini. Oke, gitu. si Tika di mana? Saya di sini, saya di podium sama pembicara seminar yang lainnya. Jadi lu nggak ngeliat ke depan? Enggak. Lu nyebelin juga ya emang. Emang nyebelin kan, minta Kalau yang emosi sih kita Dia nyebelin lah. Orang ada pembicara di Nggak depan apa-apa, masa itu nggak mewakili perasaan saya waktu itu. Oh, iya, iya, iya. Rasanya. Enggak, ibu-ibu kan kebayang ya kita datang buat sharing, Toto ada yang satu tengil banget, gak disuruh keluar waktu itu. Hampir sih. Hampir. Saya Kok jadi lo yang cuma marah-marah? aja. Iya, benar-benar. Oke, Dia yang sorry, emosi. rekonstruksi. Gitu, jadi saya ngomong panjang lebar gitu, ngejelasin yang lainnya, yang saya semuanya antusias gitu. Kemudian saya bilang, oke saya akan buka sesi untuk tanya jawab ya. Saya buka yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan, saya masih gitu. Yang di sebelah kanan, dia masih nggak noleh-noleh, masih madep sana Oh, gitu. padahal lu sebenarnya nyindir dia. Iya, gitu. Gue gak dengar tuh pas dia nyindir gue, Oh, gue nggak gak dengar. denger. Terus, tapi akhirnya katanya dia mengajukan pertanyaan. Iya, akhirnya saya tutup. Terus dia bilang, saya boleh nanya ya, udah lah. Coba, ya, Coba. Oke, misalkan ditutup Tapi dulu. pertanyaannya udah lupa deh pasti apa. Tapi Ingat. pertanyaannya Oh, itu masih cukup ingat. berbobot. Gue ingat. Apa waktu itu? Oke. Jadi sebenarnya pertanyaan udah gue siapkan 15 tahun yang lalu sebenarnya. Jadi Subhanallah, berarti dingincernya udah lama nih. Jadi pas dia udah mulai rame-rame kan, udah mulai wah kayaknya mulai sesi tanya pas gitu. Ada pertanyaan, saya ingat dia ngomong gitu langsung set gini kan. Mbak umurnya berapa gitu, pertama kali gitu. Nanya gitu? Cuma gitu, terus dia yang senyum malu gitu kan. Iya gitu. Pertanyaannya nggak penting banget semua. Itu hanya memancing penonton supaya ger gitu. Oh, Soalnya ngaku suasana. iya. Oh iya benar. Akhirnya pertanyaan berikutnya yang saya tanyakan adalah sebenarnya saya adalah orang yang mendukung Anda melakukan apa aja. Jadi maksudnya menyangkut dengan dan kontra kemarinnya soalnya itu ya. kan. Jadi apa yang Anda lakukan adalah yang terbaik. Ya semi-semi modus sedikit lah yang bagus-bagus, saya bagus-bagusin semua, saya kata-kata yang bagus. Tapi pertanyaan yang saya tanyakan adalah mengapa Anda begitu berjuang sedemikian hingga dengan segala kontra yang ada, kamu tetap berjuang untuk atas nama bangsa Indonesia. Gimana perasaan kamu pada saat itu? Gitu. Us. Dia langsung hampir berkaca-kaca. Beneran? Menjawab. Lu ngerasa pertanyaannya sangat berkualitas? Pada saat itu. Itu enggak ya ternyata ya? Biasa aja sih, Pak. Biasa aja sih. Enggak. Bagus. Maksudnya Ya kan kan, karena mengingat dia tengil kan? Iya, karena dari sikapnya awal tengil, aku pikir dia aja mungkin dia paling juga nggak nyimak ya temanya Aha, apa benar. Tapi ternyata dia bisa masuk ke temanya itu sama pertanyaannya memang pertanyaan yang langsung. Ya habis itu banyak ada personal branding dan segala Itu macam. lebih ke apa ya, pertanyaan yang mengundang apa, bahwa dia berempati. Nah, kalau yang lain-lain tuh pertanyaan yang lebih ke teknis, apa Tapi personal branding sebentar, bla bla gitu. apakah lu ngerasa pertanyaan dia berempati karena memang sudah ada ketertarikan? Jujur. Sudah, karena kadang-kadang masalah lucu karena banget. udah ada perasaan, jadi ngerasanya padahal mungkin buat ibu-ibu pertanyaan biasa aja, Biasa tapi aja deh, gitu karena ya. lo sudah tertarik, akhirnya lu ngerasa ini cowok empati banget sih. Udah bilangnya iya susah amat Jujur, sih. Iya, oke. Jadi lu udah mulai tertarik sebenarnya. Enggak sih, maksudnya dia Ayo, oke, silakan duduk lagi. Ya. Agak susah ya kalau wanita gengsi kadang-kadang ya menyatakannya. Iya deh, jujur. Tapi memang lu udah mulai kayak, nih cowok lucu sih. Iya. Kan dia ngadep sana terus, gak lihat mukanya begitu lihat, deng, lucu juga Tapi ya. setelah gitu. itu Sampai lupa dia saya nanya dibalas dengan sedemikian hingga rasanya lu nggak enak banget kalau cowok tuh. Jadi pas saat itu kita ngobrol lah, akhirnya bisa ngobrol. Saya juga senang bisa ngobrol. Terus Nggak ngobrol, minta foto dulu ngobrol ya, foto dulu terus ngobrol terus saya akhirnya minta nomor telepon sama temennya. Dikasih Yang lah. ngundang saya ke acara Temennya itu nanya dulu boleh nggak dikasih? Dia bilang katanya Boleh. boleh. Akhirnya saya SMS waktu itu. Sip. SMS dijawabnya 1 minggu 3 hari kemudian. Dia inget loh 1 minggu 3 hari berarti 10 hari. Kenapa kamu pending 10 hari syarat dari dukun atau gimana? Hey,
Masih mainan dukun. Ya nggak, coba tuh kenapa dependingnya 10 hari? Enggak. Balas dendam? Waktu itu memang saya sangat sibuk sekali. Enggak, pasti ada modus-modus. Sesibuk-sibuknya lah, bahasa Gini, enggak. Emang saya tipe orang yang Hartugen? nggak bisa, bukan sengaja mancing-mancing supaya dia penasaran. Nggak ada pulsa waktu itu. Bukan. Emang nggak doyan basa-basi lewat SMS tuh nggak doyan, makanya saya akhirnya telepon dia langsung. Saya tuh nggak bisa banget basa-basi. Ini Mbak Im ya, maaf ya saya ini bla bla, nggak bisa. Telepon aja langsung. Halo, Mbak Im ya? Sorry ya, gue baru balas. Tapi 10 hari kemudian. 10 Dia hari, sampai jatuh 10 hari dari saya pas lagi di cek sound, saya Artika Sari Devi, temen stop lagi cek sound, stop. Saya lagi angkat telepon, jatuh ke belakang, ada kena monitor vokal pokoknya. Jatuh gitar bompal, ada gitar bompal di rumah masih ada gara-gara dia telepon itu. Kena Jadi kepala? saking senengnya, untungnya enggak. Aduh, kenapa enggak? Dia amnesia dong. Iya, jangan. Ternyata menarik juga ya. Tapi gini, ini kan mereka tadi bisa dibilang pokoknya ketemunya dalam suasana bisa dibilang kayak di ruang kelas. Walaupun waktu itu statusnya bukan murid, tapi adalah suasana kayak misalkan dia sebagai peserta seminar, kemudian sang calon istri ternyata di depannya sebagai pembicara. Nah, pasangan berikut ini akan saya undang. Mereka itu juga dulu hubungannya, kalau mereka ini hubungannya adalah murid dan guru. Itu seru banget. Ini beneran, mereka itu hubungannya murid dan guru tapi sekarang bisa menjadi suami istri. Langsung saja saya panggilkan Mr. and Mrs. Ari Untung. Selamat datang. Baik dong. Selamat datang. Selamat datang yang kedua kali. Yes, kedua kalinya. Ari laki banget ya. Apa kabar, Bo? Enggak aja nggak gitu-gitunya ya, Bu. Gimana kabar? Hai, Cin. Bukan. Beda ya? Bukan, beda. Sendirian suaminya mana? Di mana? Kirain sama suaminya. Oke. Jadi kayak silakan duduk. Udah kumpul ya semua, yuk kocokan. Kocokan. Arisan dia. Silakan. Mau di Kita di mana mana? di sini? Bebas. Kalian adalah pasangan kedua yang dianggap harmonis. Maaf, kenapa gelas? Ini pelecehan. Lo enggak ini khusus. Bener juga, kenapa gitu ya? Belum kan kalian belum pada datang. Iya kan belum ada dateng. Nanti kalau Kita tamunya udah nunggu dateng. dari tadi di belakang tunggu panggilan aja. Bapak kan ceritanya baru dateng. Ceritanya baru dateng. Oh iya baru datang. Kamu nggak pernah punya acara sendiri sih. Oh iya, betul. Jadi nggak ngerti gini-gini. Makanya. Coba kasih tahu deh nanti deh. Sebentar bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini ya. Betul, hubungannya dulu pada saat bertemu, Anda muridnya, ini adalah gurunya, betul ya? Gimana dulu? Bukan. Bukan sama kamu. Katanya Oke, terjawab kenapa Venita potong rambutnya pendek biar dia nampak seperti laki-laki. Nah, itu dia. Kita hampir sama kan, Mereka guru dan murid ya? Mereka dulu guru dan murid. Instruktur aerobik dulu ya katanya. Instruktur Zumba. Oh Zumba. Kayaknya agak capek yang ngomong sama pasangan ini. Gimana kalau kita lihat dulu tayangan berikut ini? Ini merupakan pasangan yang romantis dan nekat. Jika ada gunung meletus, semua orang akan pergi, tapi tidak bagi Katia dan Maurice Crow. Pasangan ini mempunyai hobi yang sama, yaitu memotret, dan mereka juga sama-sama menyukai tantangan, di mana mereka punya ide untuk mendokumentasikan gunung yang sedang meletus dalam bentuk video dan tulisan. Beberapa gunung mampu mereka taklukkan dan terhindar dari lava panas atau material letusan yang lainnya. Tapi mereka lupa, maut bisa menjemput kapan saja. Pada tanggal 3 Juni 1991, mereka berniat membuat film dokumenter Gunung Anzen di Jepang. Namun sayang, letusan gunung tersebut jauh lebih dahsyat dari perkiraan mereka dan membuat mereka harus meninggal dunia bersama-sama.